warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Bapak Afif. Singkat aja ya, Bapak Ibu. Di sini sebenarnya saya masih belum paham bagaimana alurnya bagaimana, karena untuk pedoman PKM 2025 masih belum ada. Sementara ini kami mengacu pada panduan di 2024. Izin share screen dulu. Masuk. Sudah masuk belum? Sudah masuk. Jadi kami menggunakan beberapa nama-nama dosen yang kami sudah dalam ahlinya membuat proposal. Di sini kami bedakan kalau prodi manajemen ada 4 dosen, yaitu Pak Nanda, Pak Edianto, dan Ibu Ida. Untuk prodi bisnis digital ada Bapak Riza. Lalu prodi hukum ada Ibu Lovika. Untuk sastra Bu Firko, administrasi Pelaksana. Untuk prodi agribisnis kami pilih ada Bu Emma, Bu Endam. Untuk prodi biologi Bu Nurul, matematika Pak Santoso, teknik kelautan Bu Ani, dan prodi PGSD ada Bu Rati. Jumlah dosen ini menyesuaikan dengan yang ada di prodi masing-masing, Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya nanti. Ini nanti kan kalau melihat di panduan PKM 2024 itu satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Jadi setelah sosialisasi ini kami harap nama-nama yang telah kami ini di hari Kamis besok akan ada terkait lebih rincinya bagaimana kegiatan ini akan berlangsung nantinya. Dan untuk target selanjutnya sudah mendapatkan skema. Sendiri saya doang. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah dibagi kalau saya mau yang 4 kan dapat nomor 200.000 karena dibagi 4 ini saya bagi 4 dulu. Nah yang penilaian itu katanya kan dia upload ya biasanya kan aslinya satu orang di video tapi untuk beberapa orang itu kayak minta amal gitu loh. Amalnya kan harus dibagi. Saya sampaikan di awal ini kan sebenarnya yang ditunjuk 1 orang tapi kan nggak mungkin yang di prodi kita yang melaksanakan yang 1 orang dibagi gitu loh biar ada pengalamannya semua. Berarti ini kayak yang dia nanti ada bikin atau gimana? Jadi ini target kita Bapak Ibu. Sebenarnya ini kita sudah telat ya karena melihat dari tahun kemarin itu sepertinya bulan Februari awal sudah proses upload. Jadi mau tidak mau untuk PKM tahun 2025 ini kami plotting seperti ini. Jadi untuk Selasa 3 Desember ada 10 bidang PKM mengacu pada panduan PKM 2024, lalu nanti hari Kamis
Dari hari Kamis, nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi itu membentuk tim PKM yang terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Di sini kami tidak mengplot mahasiswanya, dalam artian biar Bapak Ibu sendiri yang memilih mahasiswa mana saja yang sekiranya berkompeten untuk menuliskan proposalnya. Jadi selanjutnya di hari Kamis akan lebih rinci lagi. Kalau misal nanti timnya sudah terbentuk, maka panduan-panduan proposalnya itu lebih enak dijelaskan lagi kepada dosen-dosen yang terpilih tadi gitu. Nah, batas waktunya kami beri waktu 1 bulan. Jadi dari tanggal 5 Desember sampai Januari tanggal 13. Di sini tanggal 13 Desember itu nanti akan ada PKM klinik, dalam artian konsultasi penulisan dan kelengkapan administrasinya. Kami dari universitas tolong bantuan Pak Priantoro dan Bu Endang, karena kebetulan untuk PKM tahun kemarin Rian kan lolos 2 judul. Dan selanjutnya setelah itu kondisional Bapak Ibu. Jadi yang submit internal, terus seleksi internal ini menyesuaikan dengan panduan PKM nantinya. Munculnya kapan? Karena sampai sekarang masih belum ada panduan yang pasti untuk PKM 2025. Tapi saya rasa mungkin tidak jauh beda dari panduan PKM yang 2024. Untuk PKM ini sendiri nantinya akan ada kegiatan lomba PKM juga khusus internal. Jadi Bapak Ibu yang sudah terpilih nantinya bisa dilombakan dalam artian lomba internal gitu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Itu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Yana. Jadi Bapak Ibu, hari ini ya terkait program yang akan dilakukan, memang butuh bantuan bahwa ini di bulan Desember sampai Januari, mungkin kira-kira setelah klinik itu akan ada waktu untuk membuat PKM. Jadi memang harapannya nanti prodi membuat kebijakan di prodi bahwa mewajibkan anak-anak untuk membuat PKM, terutama dan izin yang memiliki mahasiswa KIP, terutama bisa untuk lebih ditekan ya Bapak Ibu. Walaupun ada prodi-prodi yang belum mendapatkan KIP, setidaknya itu adalah program yang wajib dikerjakan oleh seluruh prodi. Karena ini Pak Rektor sudah mewanti-wanti untuk target prestasi melebihi yang tahun kemarin. Kepada Bapak Ibu, nanti teknis untuk mahasiswa yang menjadi tim itu kembali ke prodi nanti. Jadi kami hanya menunjuk pembina, untuk tim itu akan ada di prodi sendiri. Maksudnya prodi nanti yang membuat dan memilih. Nah, kalau dari universitas kan hanya memberikan pelatihan kepada pembina, kemudian juga nanti nama-nama yang akan dimasukkan atau diikutkan kegiatan klinik, kami akan kirim surat berapa banyak, berapa mahasiswa per prodi, mungkin paling lambat hari Rabu besok jumlahnya akan kami kirim, karena menghitung jumlah kursi yang ada di aula. Jadi saya harap nanti Bapak Ibu sudah menyiapkan mahasiswa-mahasiswanya yang akan mengikuti klinik yang akan nanti dikomandoi lah istilahnya, pematerinya dari Pak Rian dan Bu Endang. Nanti kami masih mencari
kesempatan untuk bertemu beliau, tepatnya apakah tanggal 13 bisa, waktu yang kita siapkan itu di tanggal 13, tapi masih belum tahu jelasnya karena belum ketemu langsung dengan Pak Warek. Nanti kami coba komunikasi lagi terkait jadwal yang sudah kami agendakan. Secara pasti bahwa hal ini adalah kegiatan yang mewajibkan Bapak Ibu Kaprodi untuk mensukseskan ya, karena harapannya ke depan PKM adalah prestasi yang bisa diraih oleh mahasiswa UNAS, bukan hanya prestasi-prestasi non akademik. Alhamdulillah nanti berkat dukungan Bapak Ibu akan membantu suksesnya acara ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Kaprodi, monggo. Pak, saya mau tanya. Ya, siap Bu Ani. Ini berarti yang kita lakukan hari Rabu itu adalah memfikskan nama-nama mahasiswa yang ikut sejumlah maksimal 4 kelompok prodi. Iya. Cuma nanti Bu Ani, izin Bu Ani, karena kapasitas kursi ini ya, kapasitas kursi mungkin nanti perwakilan ya, nanti ya, jumlahnya berapa. Jadi misalkan ada 4 misalkan 4 PKM atau 5 PKM. Jadi mungkin per setiap kelompok itu 2 mungkin. Tidak semuanya. Iya, soalnya takutnya kursinya yang ini kan yang enggak cukup lah. Kliniknya itu yang hari Kamis itu anak-anak sudah harus membawa judul atau hanya menerima materi saja? Hari Kamis tanggal 13 tapi ya. Belum Mas. Belum. Tanggal 13. Tanggal 13 hari apa ya? 13 Januari itu Bu Ani, tanggal 13 Januari hari Senin. Iya. Kliniknya itu sudah jadi proposalnya sudah jadi. Sedangkan hari Kamis besok itu baru nama-nama dosen yang sudah terpilih beserta dengan timnya. Oh, besok yang kita lakukan masih tahap koordinasi kedua Bu Ani. Jadi hari ini sebenarnya langkah awal koordinasi pemetaan dosen yang telah kami coba petakan ini teman-teman di prodi tidak menolak atau sesuai dengan rekom yang telah kami setujui dengan pertimbangan yang ada di Biro 3. Jadi sebenarnya koordinasi di awal ini berkaitan dengan DPL, terus koordinasi bagaimana nanti mahasiswa Bu Ani diupayakan untuk membuat PKM itu, dibuatkan timnya gitu. Oke, berarti masih ada waktu 1 bulanan ya? Masih. Iya, masih ada waktu. Yang pelatihan yang Pak Rian itu di tanggal berapa Bu Yun? Kalau di timeline? Belum masih ya? Berarti kan ada materi dulu untuk melatih anak-anak ya, persiapan sebelum tanggal 13 Januari kan? Di klinik coba di share lagi ya, tuh ya. Minta share timeline-nya dong Pak. Timeline yang tadi. Di grup tapi mungkin itu, bisa. Ada beberapa masukan dari Pak Warek yang mungkin nanti saya tambahkan di ini ya. Oke. Selasa kan hari ini koordinasi saya. Nah, yang tanggal 5 Desember itu pembentukan tim masih ya, dan penentuan dosen pembimbing, judul dan isi proposal. Itu sudah ada isi proposal? Kita sebenarnya sih dalam konteks ini ya, teman-teman nanti mungkin sudah di tataran sudah ada gambaran, mungkin di prodi bisa membantu mahasiswa. Setidaknya kalau teman-teman dosen pembimbing dan Kaprodi kan sudah banyak pengalaman ya terkait PKM, istilahnya sudah ada gambaran lah. Mungkin nanti bisa belum pengalaman Pak. Ya. Pak Rofek itu di situ ternyata itu 13 Desember tulisannya. Iya, 13 Desember Bu.
itu 13 Desember. Bu, ini Semoga rencana itu salah kami ketik ya, semoga itu salah ketik. Iya, salah ketik. Jadi gini, Bu Wani, jadi akan ada klinik itu di tanggal 13 Januari. Jadi besok di hari Kamis itu saya akan memberikan gambaran bahwa teman-teman prodi, teman-teman dekan wajib untuk mendukung dan mampu memfasilitasi anak-anak untuk membuat PKM. Targetnya setiap prodi itu 5, Bu. Jadi setiap dosen pembimbing, bukan prodi, setiap dosen pembimbing targetnya 5 PKM. Jadi kita punya 60 slot PKM di Simbel Mawa. Jadi saya harap itu terpenuhi semua. Dan Januari kalau kita masih ada waktu, memang apa yang dikatakan Bu Yona, nanti ada dari PKM-PKM yang sudah masuk, sudah direview oleh Pak Rian. Kalau ada waktu kita mungkin bisa dilombakan. Jadi memang konsepnya nanti kita mencoba untuk ada yang mereview. Mungkin nanti akan dibentuk tim ya oleh kami, tim reviewer, sehingga nanti sebelum proses masuk submit ke Simbel Mawa ada proses review dari reviewer, kemudian dibetulkan lagi oleh teman-teman mahasiswa dan mungkin dibantu oleh dosen pembimbing. Mungkin ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Mungkin yang tanggal 5 itu mungkin tidak harus isi proposal ya, mungkin kira-kira mungkin ada gambaran dulu di ini ya. Pak Rafiq, apa sudah ada SK? Jadi bisa kami tunjukkan ke dosen yang bersangkutan? Itu yang tadi ditunjukkan Bu Yona itu sudah SK ini sudah diproses ya, sudah kami proses. Mungkin kira kami cek lagi di FO apakah sudah ditandatangani apa belum. Kalau SK-nya sudah saya buat. Jadi Bapak Ibu Kaprodi, saya berharap tetap mensupport, maksudnya misalkan di prodi itu sudah membentuk tim. Jadi tim itu disupport oleh fakultas maupun prodi. Targetnya 5 ya Bapak Ibu untuk setiap pembimbing. Jadi setiap pembimbing itu akan ditargetkan 5 PKM. Karena PKM itu antar prodi, ya, nggak bisa dalam satu prodi. Nanti saya berharap Bapak Ibu prodi itu mampu bersinergi. Misalkan Pak Mukhlis Agribis pengen, karena judulnya terkait tentang PKM misalkan berhubungan dengan Tekla, mungkin Bu Ani menyiapkan mahasiswanya yang kira-kira mau. Misalkan Pak Ibnu biologi butuh dengan ini matematika, disiapkan juga mahasiswanya. Hukum, misalkan hukum dengan PGSD, join, ya mungkin nanti difasilitasi nama-nama dan orang-orang yang nanti bisa join di PKM itu. Karena nggak boleh kan hanya satu satu prodi saja, harus melibatkan banyak prodi. Untuk panduan yang 2024 akan kami kirim ke ini ya. Nanti akan kami kirimkan folder drive panduan tahun 2024. Pak Iqbal mungkin untuk ini ya S2 mungkin
Ya bisa juga mencoba sih. Saya kurang tahu juga apakah PKM ini bisa untuk magister ya. Saya kurang paham. Ini nanti saya baca-baca lagi ya, Pak Iqbal. Monggo Bapak Ibu mungkin ada sharing lagi yang lain. Jadi hari Kamis besok kami akan undang via Zoom ya. Mungkin hari Kamisnya undangannya besok sore juga ya pelaksanaannya. Mungkin lebih lengkap lagi ada Pak Dekan, ada Pak Kaprodi juga dengan dosen pembimbing karena nanti kita mencoba untuk ini ya berkomunikasi bahwa teman-teman ini ditunjuk menjadi pembimbing. Tapi langkah awal nggak apa-apa, mungkin nanti akan teman-teman mungkin dikasih tahu dulu ya Bu Yona ya. Nama-namanya mungkin nanti secara ini bisa di-share dulu ya Bu Yona ya. Dosen pembimbingnya. Manajemen kenapa 4 dosen karena mahasiswanya banyak. Mungkin kalau cuma 1 dosen kurang ya Bapak Ibu. Jadi manajemen kami tunjuk 4 dosen. Targetnya kami realistis 1 dosen 1 dosen 5 PKM. Jadi ada proses sampai Januari, teman-teman dosen membentuk tim, dibantu oleh Kaprodi, dibantu oleh dekan, sehingga nanti bisa membuat PKM sebanyak, jadi 1 pembimbing 5 PKM. Kalau menurut waktunya kami akan selenggarakan lomba PKM. Jadi nanti semua PKM itu kita lombakan. Nanti akan diberikan reward lah. Gitu. Kalau untuk pembimbing kami ada anunya memang Bapak Ibu untuk pembimbing itu ada honornya walaupun tidak banyak. Jadi tidak usah khawatir untuk pembimbing kami kasih ini ya. Honor walaupun ya istilahnya bukan honor lah, uang ini ya transport lah anggap lagi. Kalau kami di Biro 3 berharap nanti bukan masalah honornya atau apa, yang penting bagaimana kita berkontribusi untuk bagaimana anak-anak lolos hibah PKM ini, sehingga nanti UNAS dan Prodi bisa menjadi dampaknya kepada Prodi itu sendiri, nanti HIPT, kemudian akreditasi Prodi itu kan menjadi nilai tambah kalau banyak prestasi. Monggo Bapak Ibu. Bu Ani, Bu Vidya mungkin ada pertanyaan, Pak Muksir. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, ini nanti plotting dosennya itu dari Bapak ya Pak? Maaf saya nggak ikut. Oh dari Biro 3 ya Pak ya? Oh ya, oke. Dari ini juga meminimalisir waktu Bu, karena kita hari Kamis juga sudah mulai koordinasi dengan Bu Dekan, Pak Dekan, kemudian dosen-dosen yang dipilih, kami berembuk di Biro 3, jajaran 3, kemudian meminta saran dari Pak Warek, bahwa track record dalam artian kemampuan membimbing mungkin bukan berarti dosen lain nggak bisa, cuma kan harus dipilih salah satu, misalkan dosen-dosen di PGSD karena banyak mungkin dipilih yang bisa lebih cepat koordinasi dan lain-lain. Jadi seperti Faperta 2 itu ya. Faperta 2 kami fasilitasi 2 Faperta, harapannya adalah Faperta menjadi lumbung gold, lumbung emas. Kalau kemarin 3 PKM dari Faperta, kalau dengan adanya 2 pembimbing, kalau bisa 6. Kami siapkan pembimbingnya, mudah-mudahan tidak berubah. Bu Gema dan Bu Doktor Gendang. Pak, itu maaf Pak, mau nanya lagi Pak. Misalkan di PKM yang tahun kemarin nggak lolos, lalu di saat ini recycle ya? lagi bisa ya Pak?
Oh, nggak apa-apa. Nanti kan pembimbing, Bu, pembimbing, terus koordinasi dengan teman-teman yang PKM yang tahun kemarin. Ya, mungkin ada inovasi-inovasi ya, walaupun judulnya itu mungkin recycle ya agak baru judulnya dan mungkin diperbaiki yang salah-salah. Terus mendapat masukan nanti dari pemateri Pak Ian, Pak Warik satu. Nah, mungkin nanti juga menjadi lebih baru lagi. Tidak apa-apa sih, Bu. Secara garis besar kan tidak dilarang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Lydia. Pak Muhlis. Ini Pak Muhlis Kaprodi yang kemarin lolos tiga ini. Saya harap dukungannya Pak Muhlis ini. Mungkin ada yang lain? Monggo Bapak Ibu. Saya semuanya nggak libatkan Pak. Gimana ya enggak? Halo? Iya. Ini nama-namanya ya Bapak Ibu, ini kami sudah proses pengajuan SK. Jadi kita bisa lihat bahwa di nama yang ada, manajemen itu ada Dr. Andika, Bu Nanda, Pak Edianto, Bu Ida Subaida. Kemudian di bisnis digital ada Pak Riza, Fakultas Hukum Bolovika, Sastra Inggris Bu Firko, kemudian administrasi publik itu Bu Us, agribis itu Bu Gema dan Bu Endang, biologi Bu Nurul, kemudian matematika Pak Santoso, tekla Bu Ani, kemudian PGSD Bu Rat. Mungkin kami menunjuk bukan atas ini ya Bapak Ibu, karena kami pertimbangan banyak hal juga, kami konsultasi, mohon Bapak Ibu Kaprodi menerima, karena kami insya Allah dalam memilih juga berkaitan dengan kapabilitas dan fleksibilitas waktu yang dimiliki, sehingga kami mencoba memilih yang terbaik untuk pembimbingnya. Mungkin nanti Bu Kaprodi, Pak Kaprodi membantu, monggo, karena ini memang tugas Prodi. Jadi kami akan selalu terbuka Pak Kaprodi, Bu Kaprodi, dalam artian memang tugas dari Bapak Ibu Kaprodi untuk mengarahkan ini. Jadi kami intinya memohon untuk Kaprodi menyiapkan timnya, seperti pertanyaan Bu Vidya itu, apakah boleh yang kemarin? Saya pikir selama itu relevan dengan PKM, dengan panduan, saya pikir tidak ada persoalan. Cuma mungkin kebaharuannya, mungkin nanti judulnya di recycle lagi Bu Vidya. Teman-teman prodi yang lain juga mungkin begitu. Jadi bisa di recycle ya. Jadi nanti judul-judul yang ada ya bisa saja diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Bu Ani, Tekla, saya pikir punya potensi ini untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan teknologi, mungkin engineering ya. Biasanya yang paling disukai oleh reviewer-reviewer. Bu Sufil, Bu Firko, nanti tolong, kalau tahun 2 tahun yang lalu 2022 Bu Firko malah pengen banyak sekali ini mengirim PKM, tapi nggak apa-apa sebenarnya nanti, walaupun lebih dari 5 misalkan, nanti akan dimasukkan di daftar tunggu. Bu Sufil. Oh siap Pak, nanti saya Jadi koordinasikan misalkan lebih dari Bu 5, soalnya dulu Bu Firko itu banyak sekali. Jadi misalkan lebih dari 5, nanti yang lebih dari 5 saya masukkan daftar tunggu dulu. Nanti jika ada prodi yang tidak pas, mungkin akan kita masukkan jatahnya yang lain akan kita. Ya, baik Pak. Cuma mungkin nanti akan dibahas ya di hari Kamis terkait
jumlah PKM. Kan ada 8 PKM, itu harus dibagi. Ada 10 ya Bu. Ada 10 PKM harus dibagi PKM-nya di mana-mana. Ya, itu yang mungkin akan jadi pembahasan juga di hari Kamis. Mungkin ada hari Kamis nanti by Zoom ya Pak? Zoom nanti soalnya kan ada Pak Dekan, tim pembimbing, terus Kaprodi. Jadi agak banyak sehingga kalau pakai Google Meet takut gak maksimal. Jadi nanti kami coba minta link Zoom kepada Mas Ubur. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut hari Kamis, nggih. Baik Pak. Oke, nama-nama ini akan kami kirim ke grup. Soalnya nanti biar siap. Kan kalau SK kita menyusul ya Bapak Ibu ya. SK-nya menyusul, segera sudah masuk di Pak Rektor, cuma belum turun masih. Kita segera akan kalau sudah keluar kami kirim ke fakultas-fakultas untuk menjadi dasar tugas bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Bu Yona ada tambahan? Cukup ya? Oke, terima kasih Ibu Bapak Kaprodi atas waktu dan kesempatannya hari ini. Mohon maaf hari ini mengganggu waktunya. Semoga acara PKM 2025 tetap berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu memiliki mahasiswa berprestasi. Itu akan menjadi model yang baik untuk akreditasi di prodi masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu. Mohon izin pamit. Siap. Sayonara. Sayonara. David.